Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Febriani dengan NIM 23050150001 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai grafemik yang meliputi grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep-konsep dalam grafemik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan grafemik. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, grafemik adalah penyelidikan mengenai huruf atau tulisan dalam sistem aksara. Konsep pertama dalam materi grafemik adalah grafem fonem bahasa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan grafem dan fonem? Grafem adalah unit terkecil dalam sistem penulisan suatu bahasa, seperti huruf atau tanda baca yang mewakili satu bunyi atau fonem dalam bahasa tersebut. Grafem ini juga merupakan representasi tertulis dari fonem dalam bahasa tertentu. Sedangkan fonem adalah unit bunyi yang dapat membedakan makna antar satu kata dengan kata lain dalam suatu bahasa. Menurut pedoman ejaan yang disempurnakan, grafem-grafem untuk fonem bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu grafem fonem vokal, grafem fonem diftong, dan grafem fonem konsonan. Yang pertama adalah grafem fonem vokal. Fonem yang pertama adalah fonem I. Fonem I terdiri dari 2 alofon dan 1 grafem. Kemudian fonem yang kedua adalah fonem E. Fonem E terdiri dari 2 alofon dan 1 grafem. Kemudian fonem yang ketiga adalah fonem E. Fonem E terdiri dari 1 alofon dan 1 grafem. Kemudian yang keempat adalah fonem U. Fonem U terdiri dari 2 alofon dan 1 grafem. Kemudian fonem yang kelima adalah fonem O. Fonem O terdiri dari 2 alofon dan 1 grafem. Kemudian fonem yang keenam adalah fonem A. Fonem A terdiri dari 1 alofon dan 1 grafem. Pada slide, kita dapat melihat contoh penerapan dari fonem-fonem vokal ini ketika terletak di awal, di tengah, dan di akhir kata. Kemudian grafem fonem yang kedua adalah grafem fonem diftong. Fonem yang pertama adalah fonem AW yang terdiri dari 1 grafem, yaitu AU. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata aula, dan pada akhir kata, yaitu pada kata pulau. Fonem yang kedua adalah fonem AY yang terdiri dari 1 grafem, yaitu AI. Contoh penerapannya pada akhir kata, yaitu pada kata landai. Kemudian fonem yang ketiga adalah fonem OY yang memiliki 1 grafem, yaitu grafem OI. Contoh penerapannya pada akhir kata, yaitu pada kata sekoi. Kemudian fonem yang keempat adalah fonem EY. Fonem EY terdiri dari 1 grafem, yaitu grafem EI. Contoh penerapannya pada akhir kata, yaitu pada kata survei. Jenis grafem fonem yang ketiga adalah grafem fonem konsonan. Fonem yang pertama adalah fonem B. Fonem B terdiri dari 2 alofon dan 1 grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu kata baku, pada tengah kata, yaitu kata rebut, dan pada akhir kata, yaitu kata jawab. Fonem yang kedua adalah fonem P. Fonem P terdiri dari 1 alofon dan 1 grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata paku. Kemudian pada tengah kata,
yaitu pada kata bapak, dan pada akhir kata, yaitu pada kata sikap. Kemudian fonem yang ketiga adalah fonem M. Fonem M terdiri dari satu alofon dan satu grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata muka, pada tengah kata, yaitu pada kata aman, dan pada akhir kata, yaitu pada kata dalam. Fonem yang keempat adalah fonem F. Fonem F terdiri dari satu alofon dan dua grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata fasih, pada tengah kata, yaitu pada kata sifat, dan pada akhir kata, yaitu pada kata aktif. Fonem yang keenam adalah fonem D. Fonem D terdiri dari dua alofon dan satu grafem. Contoh penerapan fonem D pada awal kata, yaitu pada kata data, dan pada tengah kata, yaitu pada kata adat, dan akhir kata, yaitu pada kata abad. Fonem yang ketujuh adalah fonem T. Fonem T terdiri dari satu alofon dan satu grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata tari, dan pada tengah kata, yaitu pada kata batik, dan pada akhir kata, yaitu pada kata dekat. Fonem yang kedelapan adalah fonem N. Fonem N terdiri dari satu alofon dan satu grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata nasi, pada tengah kata, yaitu pada kata tanam, dan pada akhir kata, yaitu pada kata jajan. Fonem yang kesembilan adalah fonem L. Fonem L ini juga memiliki satu alofon dan satu grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata lari, pada tengah kata, yaitu pada kata malam, dan pada akhir kata, yaitu pada kata batak. Yang ke-10 adalah fonem R. Fonem R ini terdiri dari satu alofon dan satu grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata rasa, pada tengah kata, yaitu pada kata keras, dan pada akhir kata, yaitu pada kata benar. Fonem yang ke-11 adalah fonem Z. Fonem Z terdiri dari satu alofon dan satu grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata zakat, pada tengah kata, yaitu pada kata razia, dan pada akhir kata, yaitu pada kata aziz. Fonem yang ke-12 adalah fonem S. Fonem S terdiri dari satu alofon dan satu grafem. Contoh penerapannya pada awal kata, yaitu pada kata sakit, pada tengah kata, yaitu pada kata asap, dan pada akhir kata, yaitu pada kata balas. Begitu pula dengan fonem-fonem konsonan selanjutnya yang juga masing-masing memiliki alofon dan grafem serta contoh-contoh penerapannya baik pada awal kata, tengah kata, maupun pada akhir kata. Materi yang kedua adalah fonem. Kita ketahui bersama bahwa fonem ini merupakan bagian dari bunyi fonemik. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang memiliki makna. Dalam linguistik, fonem merupakan unit terkecil yang dapat membedakan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Sebagai contoh, bunyi P dan B pada kata pola dan bola adalah fonem P dan fonem B. Mengapa demikian? Karena ketika bunyi P diganti oleh bunyi B, maka maknanya akan berbeda. Begitupun sebaliknya, jika bunyi B diganti dengan bunyi P, maka akan menimbulkan makna yang berbeda dari sebelumnya. Materi yang ketiga adalah alofon. Apa sih yang dimaksud dengan alofon? Alofon adalah variasi bunyi bahasa yang muncul sebagai hasil variasi fonetis yang tidak membedakan makna kata. Sebagai contoh, alofon dari P dalam kata pohon diucapkan sebagai P pada awal kata, tetapi dapat berubah menjadi P jika berada di tengah kata. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi pemaknaan dari kata tersebut.
Fenomena serupa dapat diamati pada alofon konsonan lainnya yang menciptakan variasi bunyi subtil namun signifikan dalam pengucapan bahasa Indonesia sehari-hari. Variasi alofon ini mencerminkan kekayaan dan dinamika dalam sistem fonetik bahasa Indonesia. Materi yang keempat adalah ejaan. Ejaan adalah sistem pengantaran penulisan kata atau frasa yang berlaku dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia sendiri, ejaan mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Beberapa prinsip utama ejaan dalam bahasa Indonesia melibatkan penggunaan huruf, tanda baca, dan kata yang benar. Di bawah ini ada 2 contoh penggunaan ejaan yang salah dan perbaikannya. Yang pertama adalah pada kata rumah sakit, yang dimana tidak ada jeda atau spasi antara kata rumah dan sakit. Hal tersebut merupakan penulisan ejaan yang salah. Yang benar adalah ada spasi antara kata rumah dan sakit. Kemudian contoh kedua, pada kata taksi yang terdiri dari huruf T, A, X, dan I dianggap salah karena penulisan yang benar adalah yang terdiri dari huruf T, A, K, S, dan I. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai grafemik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.